Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Dunia di mana orang-orang positif berkumpul. Orang-orang yang percaya bahwa dunia yang sempurna adalah dunia yang diisi dengan perbedaan, akan tetapi saling menghargai satu sama lain. Kali ini kita akan membahas adanya orang-orang licik dan jahat yang sengaja membawa identitas ke dalam dunia politik. Identitas yang dibawa pun tidak main-main. Identitas yang memang sebenarnya dilarang atau tabu atau sensitif untuk dibicarakan, yaitu identitas agama. Ya benar, agama adalah ranah pribadi setiap manusia. Hubungan yang intim antara manusia dengan penciptanya, dan ada berbagai cara manusia untuk berhubungan dengan penciptanya. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, beragama Kristen, beragama Katolik, dan agama tradisional lainnya. Hal itu terserah saja, dan setiap ajaran agama mengajarkan adanya toleransi, yaitu saling menghargai satu sama lain. Tapi di negeri ini ada orang-orang yang berpikiran sempit, yaitu kekuasaan. Demi kekuasaan, mereka menggunakan agama untuk menyekat pilihan-pilihan yang seharusnya bebas itu. Kalau kita lihat dari Pilkada DKI yang biadab dan kejam itu, seharusnya pemerintah segera bertindak untuk membuat undang-undang atau apalah yang melarang digunakannya atribut agama, khususnya dalam berkampanye. Seharusnya para pemuka agama yang dengan sengaja menggunakan posisinya sebagai pemuka agama untuk berkampanye ditindak tegas. Jika tidak, maka apa yang terjadi dalam pilkada di DKI Jakarta akan terulang lagi, dan mungkin dalam skala yang lebih besar lagi. Dan ini tentu akan menambah luka di bangsa ini, karena walaupun kebiadaban pilkada yang terjadi di DKI itu gema dan efeknya dirasakan secara nasional, bahkan dunia pun membicarakannya. Siapa yang tidak ingat ada 700 juta orang di Monas hanya untuk membunuh karakter seorang Basuki Cahayapurnama? Ini tidak boleh terjadi, dan rakyat yang masih waras harus mencegah, harus melawan hal ini sedini mungkin. Semua ada batasnya, begitu kata pepatah. Demikian juga yang terjadi dengan pemimpin hasil pilkada terburuk sepanjang sejarah Indonesia itu. Akhirnya masa jabatannya berakhir, dan dengan kesombongannya dia tidak merasa bersalah dan tidak merasa malu bahwa dia adalah hasil pilkada biadab dan dia tidak bisa apa-apa. Apa yang dihasilkan selama ini hanyalah nol besar. Benar kata orang-orang itu bahwa dia hanya bisa menata kata tanpa ada tindakan nyata. Dia hanya bisa bayar lebih jika ada potensi yang bisa nyolongin duit rakyat kecil. Lalu masalahnya, kenapa dia ingin menjabat yang lebih tinggi lagi? Itulah yang disebut godaan alias temptation. Godaan untuk menjadi lebih besar dari dirinya yang sebenarnya. Dan seperti yang sudah kita ramalkan bahwa dia dan barisannya akan kembali merapat, dan politik identitas sudah kembali digulirkan. Bukti yang pertama adalah adanya selebaran yang disebar di rumah-rumah ibadat umat Islam di berbagai daerah. Nah, yang baru-baru ini adalah kembali bertemunya si mantan ini dengan sang Imam Jumbo yang sudah bebas merdeka itu. Akan tetapi,
kita nggak bakalan lupa dengan ormas yang dipimpinnya dan dengan kasus-kasusnya itu. Ayo saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita merapatkan barisan. Jangan sampai kita memilih orang yang memakai politik identitas yang merusak kesucian rumah-rumah ibadah demi kekuasaan. Buktikan bahwa kita semua ini masih waras dan masih berpikir serta ber-IQ tinggi. Jangan sampai kita jadi 700 juta orang yang berkumpul di Monas lagi. Kita harus malu. Malu pada diri kita sendiri. Kita harus malu pada bangsa lain. Dan malu pada anak cucu kita kelak. Ingat, sejarah akan mencatat apa yang kita lakukan pada saat ini. Sekali lagi, jangan pilih pengasong politik identitas. Jangan pilih Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Jangan pilih manusia intoleransi, manusia radikalisme, manusia yang akan memporak-porandakan Indonesia. Mari kita sebarluaskan berita ini ke sahabat, saudara, keluarga, dan kenalan kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk bangsa dan negara kita. Salam hormat, salam NKRI. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.